Di Inggris, tak ada pertandingan yang lebih sakral dari ini. Bukan derby kota, bukan final piala. Tapi ketika Liverpool dan Manchester United bertemu, seluruh negeri berhenti sejenak karena inilah pertarungan dua peradaban sepak bola Inggris. Dua klub dengan gelar terbanyak, sejarah terpanjang, dan ego terbesar. Bagi fans, ini bukan sekadar 90 menit. Ini tentang kebanggaan, tentang warisan, tentang siapa yang paling pantas disebut the greatest in England. Musim lalu, laga ini penuh drama. Musim ini datang lagi, tapi dengan cerita yang berbeda. Liverpool kehilangan auranya, United masih kehilangan arah. Dan di tengah badai itu, dua pelatih muda berdiri di ujung jurang, Arne Slot dan Ruben Amorim. Keduanya sama-sama punya idealisme, tapi malam ini idealisme harus tunduk pada hasil. Manchester United datang ke laga ini dengan catatan yang masih naik turun. Kadang menang, tapi tanpa benar-benar meyakinkan. Kadang kalah dengan cara yang menyakitkan. Tidak ada pola, tidak ada kestabilan. Mereka baru saja menang 2-0 atas Sunderland. Sesko mencetak gol. Lemens tampil luar biasa di debutnya. 3 penyelamatan, clean sheet, dan sedikit rasa lega di tengah tekanan yang belum reda. Tapi kemenangan itu belum cukup menenangkan. Sebelumnya mereka tersingkir dari Piala Liga dan kalah dari Brentford, lawan yang seharusnya bisa mereka kendalikan. Jadi tekanan untuk Amorim belum hilang sepenuhnya, mungkin hanya ditunda sementara waktu. Sementara itu, Liverpool datang dengan cerita yang berbanding terbalik. Awalnya, mereka tampak seperti mesin sempurna. 5 kemenangan beruntun. Serangan mengalir, ritme cepat, koordinasi presisi. Arne Slot membuat Anfield kembali percaya bahwa mereka sudah menemukan pewaris sejati Klopp. Tapi sepak bola tak pernah menjanjikan kestabilan. Dalam 2 pekan segalanya runtuh. 2 kekalahan beruntun di Premier League, disusul 1 lagi di Eropa. 3 kekalahan beruntun di semua kompetisi. Dan lebih dari sekadar kehilangan poin, Liverpool kehilangan auranya. Rasa percaya diri yang membuat mereka tampak tak tersentuh, hilang begitu saja. Kini, mereka kembali ke Anfield bukan sebagai penguasa liga, tapi sebagai tim yang sedang mencari kembali jati dirinya. Kalau dilihat dari data, keduanya berdiri di 2 kutub yang berbeda, tapi sama-sama menyimpan tanda tanya besar. Manchester United ada di posisi 10 klasemen dengan 10 poin. Sementara Liverpool ada di urutan kedua dengan 15 poin. Secara produktivitas, perbedaannya jelas. United mencatat expected goals 14, tapi baru mencetak 9 gol. Artinya, mereka tidak efisien dan belum cukup tajam. Peluang tercipta, tapi penyelesaiannya sering hilang arah. Namun muncul secercah harapan. Karena Sesko mulai mencetak gol lagi. Kalau trennya berlanjut, rasio konversi United bisa membaik. Sementara itu, Liverpool justru sebaliknya. Expected goals mereka 11 dan mereka sudah mencetak 11 gol. Cukup efisien dalam konversi peluang. Masalahnya bukan di finishing, tapi di jumlah peluang yang tercipta. Untuk tim seagresif Liverpool, angka 11 itu terlalu kecil. Kreativitas mereka menurun. Daya ledak di sepertiga akhir lapangan berkurang. Dan itu terasa jelas sejak 2 pekan terakhir. Di atas kertas, Amorim dan Slot seperti 2 cermin yang saling berhadapan. Keduanya muda, berani, dan sama-sama percaya pada sepak bola progresif. Tapi hasilnya sangat berlawanan. Ruben Amorim tetap setia dengan formasi 3-4-3 yang jadi ciri khasnya sejak di Portugal. Sistem dengan 2 bek sayap agresif, 2 gelandang sebagai poros, dan 3 penyerang yang bergerak dinamis di ruang sempit. Saat menyerang, bentuknya berubah menjadi 3-2-5 dengan wingback naik tinggi menekan garis lawan. Tapi ketika kehilangan bola, mereka mundur jadi 5-4-1. Masalahnya, transisi antar fase itu masih belum halus. Build up sering terputus di tengah. Koneksi antara Bruno, Sesko, dan Bumo belum seirama. Dan setiap kali kehilangan bola,
ruang di antara tiga bek terlalu mudah diserang. Amorim mencoba menutup celah itu dengan intensitas tinggi, tapi energi tanpa keseimbangan. Jarang bertahan lama di Premier League. Sementara Arne Slot tetap dengan filosofi positional play dan high pressing khas Belanda. High line, kontrol tempo, sirkulasi bola cepat di half space. Semuanya berjalan lancar, sampai fondasi di belakangnya retak. Tanpa Alisson dan Konate, garis pertahanan tinggi berubah jadi jebakan bagi diri sendiri. Slot mulai menyesuaikan, build up jadi lebih hati-hati, tapi efeknya, daya ledak dan kreativitas ikut menurun. Pertarungan malam ini akan berpusat pada satu hal, ritme. Siapa yang bisa mengatur tempo? Slot dengan kontrol posisionalnya, atau Amorim dengan serangan cepat di transisi? Itu yang akan menentukan siapa yang bertahan lebih lama di badai tekanan ini. Liverpool kemungkinan turun dengan formasi 4-2-3-1. Mamardashvili di bawah Mistar menggantikan Alisson. Frimpong kembali memperkuat sisi kanan. Van Dijk memimpin pertahanan. Sementara trio Szoboszlai, Gakpo dan Salah menopang Isak di lini depan. Di kubu Manchester United, Amorim tetap dengan 3-4-2-1. Lemens di bawah Mistar. Yoro, De Ligt, dan Shaw menjaga kedalaman. Casemiro dan Bruno di tengah. Mount, Bumo, dan Sesko di depan. Duel paling panas akan terjadi di sisi kanan Liverpool. Frimpong, Szoboszlai, dan Salah akan menguji ketahanan Diallo dan Shaw. Dalam sejarah Premier League, tidak ada rivalitas yang lebih syarat makna daripada ini. Liverpool dan Manchester United bukan sekadar dua klub besar. Mereka adalah dua poros kekuasaan sepak bola Inggris. Dua kerajaan yang saling berebut warisan kejayaan. Dan kini, di bawah Amorim dan Slot, rivalitas itu memasuki babak baru. Bukan lagi Ferguson versus Benitez, bukan lagi Klopp versus Ten Hag, tapi dua pelatih muda yang mencoba menulis ulang sejarah dengan tangan mereka sendiri. Dari 5 pertemuan terakhir, Liverpool masih dominan. 2 kemenangan besar, 2 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Kekalahan yang datang di laga Piala FA legendaris musim lalu ketika United menang 4-3. Tapi malam ini bukan soal statistik. Karena bagi keduanya, semua data akan hilang, artinya ketika peluit pertama berbunyi, Amorim datang dengan beban untuk membuktikan diri. Slot datang dengan beban untuk mempertahankan kepercayaan. 2 pelatih muda, 2 beban berbeda, tapi 1 tekanan yang sama. 2 tim sudah siap. Semua papan taktik, simulasi, dan prediksi tinggal menunggu satu hal, pembuktian. Di atas kertas Liverpool tampak lebih seimbang, tapi sepak bola tak pernah dimainkan di atas kertas. Di lapangan emosi bisa mengubah logika, tekanan bisa menghancurkan rencana, dan satu momen bisa mengubah arah sejarah. Karena malam ini bukan cuma soal siapa yang lebih taktis, tapi siapa yang lebih tenang di tengah gemuruh Anfield. Malam ini Anfield bukan sekadar stadion. Ia adalah tempat di mana sejarah sering berbicara tanpa suara. Di satu sisi, Liverpool, tim besar yang berusaha menyalakan kembali nyalinya. Di sisi lain, Manchester United, klub besar yang masih mencari arah dan harapan. 2 pelatih muda berdiri di persimpangan sejarah. Amorim mencoba membangun sesuatu di tengah keraguan. Slot berusaha menjaga yang nyaris runtuh. Dan di antara nyanyian ribuan penonton, hanya satu pertanyaan yang menggema. Siapa yang lebih kuat menanggung tekanan saat Anfield bernyanyi? Kalau kita lihat dari semua data dan momentum, Liverpool tetap sedikit di atas kertas. Mereka masih efisien di depan, dan kini kembali bisa menurunkan Frimpong yang memberi keseimbangan di sisi kanan. Tapi 3 kekalahan beruntun membuat tekanan di Anfield terasa lebih berat dari biasanya. Sementara Manchester United datang tanpa beban besar. Dengan Lemens yang sedang percaya diri dan Sesko yang mulai tajam di depan. Mereka tahu 1 poin di Anfield bisa mengubah arah musim ini.
Tapi Anfield punya cara sendiri untuk berbicara. Saat nyanyian You'll Never Walk Alone menggema, banyak tim besar kehilangan arah. Atmosfer ini bisa mengembalikan nyali yang sempat hilang dari ruang ganti Liverpool. Karena itu, mungkin hasil paling realistis adalah kemenangan tipis untuk tuan rumah. Prediksi Zahira Football, Liverpool 2, Manchester United 1. Sebuah laga yang tak akan menghapus semua keraguan, tapi cukup untuk membuat Anfield bernyanyi lagi.